sesungguhnya mata Tuhan tak tuju kepada mereka yang mengucap syukur dan beribadah padanya. Tell your people that this wall is not our wall. Sesungguhnya mata Tuhan tak tuju kepada mereka yang mengucap syukur dan beribadah padanya. Statistics. Statistik Kristen dunia. Write down everything. Ya, catat statistik Kristen All the Christians di dunia. now. Would you write down over here? World population. Populasi dunia. Right. World population is how many? Populasi dunia saat ini ada berapa? 7 miliar. Write down. What is the Christian population? Out of 7. Iya, berapa populasi Kristen saat ini? You have this is Wow, 7 billion here. 7 miliar. 7 billion. Populasi dunia 7 miliar. You put down Christian population. Pertama, populasi Kristen What percent was it? berapa persentase? Yeah, say 30%. Ya, sekitar 30%. So you figure out 30%. 30% dari 7 miliar berapa kira-kira? 2.1 billion. 2,1 miliar. Hah? 2,3? 2.3 they say? Yeah, 2.1 or 2.2, sometimes 2.3, around that. Iya, sekitar itu 2,1, 2,2 atau 2,3. So the Christian population is this. Iya, jadi populasi Kristen saat ini adalah sekitar 2,1 miliar. Okay. Now, out of this Christian population, okay, I'm gonna give you denomination. Iya, dari populasi Kristen saat ini saya akan menjelaskan denominasi. Number one, you put down. Number one Iya, nomor 1 is Roman Catholic. Katolik Roma. We go by, actually it's around 33%, but we go by 32, around 33%. Iya, sekitar 30 antara 33%. We go by actually 2.3. Iya, jadi kalau populasi Kristen saat ini sekitar 33%, itu berkisar 2,3 miliar. Yeah, you put down Roman Catholic population. Iya, dari antara 2,3 miliar Kristen, gereja Katolik Roma itu berjumlah 1.2 billion. 1,2 miliar. 1.2 billion. 1,2 miliar Open bracket percent. dalam kurung It's around 52%. sekitar 52%. Sekitar 52%. 52%. In other words, half of Christian population is Roman Catholic. Dengan kata lain, separuh dari populasi Kristen saat ini adalah Katolik Roma. Second Christian group called Kelompok Kristen yang kedua Protestant. disebut Protestan. Gereja Protestan Protestant. It's 670 million. 670 juta. 670 juta, Pak. 670. Yeah. That consists of 30%. Iya, ini sekitar 33%. Number three, Nomor 3, Eastern Orthodox. Ortodoks Timur. Eastern Orthodox. Gereja Ortodoks Timur. Open bracket. That is Greek Orthodox and Russian Orthodox. Dalam kurung, Greek and Russian Orthodox. Ortodoks Yunani dan Ortodoks Rusia. We call that Eastern Orthodox. Iya, ini disebut Ortodoks Timur. The number is 230 million. Iya, berjumlah 230 juta. That's 10%. Iya, 10%.
Number 4, Nomor 4, we call it Oriental Orthodox. Ortodoks Oriental. Yeah, Oriental Orthodox. Ortodoks Oriental, Open bracket. That is dalam kurung, Greek. No. Ethiopian Orthodox. Ortodoks Ethiopia, And Syria. Ortodoks Syrian- Ethiopia, Syria, Syrian Orthodox. And also Ethiopian Orthodox. ya Ortodoks Ethiopia dan Ortodoks Syria. So we call them Oriental Orthodox. Ya, ini disebut Ortodoks Oriental. Oriental Orthodox. The numbers are 82 million. 82 million. Jumlahnya 82 juta. So 3.5%. 3,5%. 3.5%. 3,5%. Okay, number 5. Nomor 5, The Anglican. Anglikan. Anglican is same as Oriental Orthodox. You just copy it. Ya, Anglikan ini juga sama dengan Oriental Orthodox. 82 million Jumlahnya 82 juta. and 3.5%. Dalam kurung 3,5%. Okay? These are the major 5 denominations. Ya, ini adalah 5 denominasi utama Christian group. ya dalam kelompok Kristen. Where you belong to? Saudara termasuk dalam denominasi apa, Bapak Ibu Saudara? You belong to Protestant. Ya, nomor 2, Protestan. You are Protestant, right? And me too. Ya, saudara saya adalah Protestan. Okay. Now we will look at Protestant Ya, kita akan melihat right now. gereja Protestan. Major seven Protestant denominations. 7 denominasi utama Protestan. 7 denominasi utama Protestan. Underline. Garis bawahi. Do you need all this information? Saudara butuh informasi ini? Yes. Very good. Ya. If you don't need it, I will not give it. Ya, jika saudara tidak butuh, saya tidak perlu menjelaskan informasi ini. Okay. Number 1, Yang pertama, Pentecostal. ya Pentakosta. Now, I will give you numbers here. Pentecostals, open bracket, there are about 13 Pentecostal major denominations. Ada sekitar 13 denominasi utama. 13. 13. There are many big Pentecostal. Ya, ada banyak juga denominasi yang termasuk di bawah Pentakosta, tetapi 13 ada sekitar 13 denominasi. big so-called Pentecostal. Iya, ada 13 denominasi utama. Altogether, the numbers is 130 million. 103 zero. Iya, jumlahnya sekitar 130 juta. 130 million. 130 juta. So they are open bracket. They are among the yes, Protestan. among the Protestants. Okay, the Pentecostals are 20%. Iya, jadi Open bracket. dari antara gereja atau denominasi Protestan, Pentakosta itu berjumlah 130 juta. 20%. Sekitar 20% dari Protestan. So today, this Pentecostal are largest Protestant Christian group. Jadi Pentakosta ini adalah kelompok terbanyak jumlahnya dalam denominasi Protestan saat ini. Okay, but continue right down there. Continue at the end of it. Ya, terus. This denomination was established, Pentecostal is established around, say, right after 1900. Ya, denominasi Pentakosta ini berdiri pada tahun setelah 1900. Setelah tahun 1900. You know, among these Pentecostals, you know, Assemblies of God, AG,
Iya, salah satu denominasi yang termasuk dalam Pentakosta ini adalah Sidang Jemaat Allah. It's a large denomination, AOG. Iya, ini adalah denominasi yang besar. AOG was founded in 1914. Sidang Jemaat Allah ini berdiri pada tahun 1914. So it's very very new denomination, Pentecostal. Very new. Jadi Pentakosta ini adalah denominasi yang sangat baru, But becomes the largest denomination. tetapi menjadi denominasi terbesar. So your denomination, GBI is among the Pentecostal denomination. Di gereja Bethel Indonesia juga adalah termasuk dalam kategori denominasi Pentakosta. So you are in the major group. Jadi saudara berada dalam kelompok utama. Now, number 2. Iya benar. 1914. So you should be proud of yourself that you are the number 1 group. Jadi saudara harus bangga bahwa saudara ada dalam denominasi terbesar saat ini, denominasi Kristen. Berapa? 1900 berapa? 1914 benar? Mana yang salah? Oh ini 1900 ya. Okay. Now number 2. Iya, nomor 2. Number 2. Second denomination is Ya, denominasi yang kedua a Baptist. Baptis. Baptist has around 41 different denominations within Baptist. 41? 41. Iya, dalam denominasi Baptis itu sendiri ada sekitar 41 denominasi. And members 100 million. Iya, jumlahnya berkisar 100 juta. That is 14%. Ini sekitar 14%. This denomination was established in 1608. 1608. Iya, denominasi ini berdiri pada tahun 1608. 1608, the first Baptist church. Iya, 1608, tahun 1608. So it's a very old denomination. Jadi denominasi adalah denominasi yang sudah sangat tua. 1608. Okay? Iya, tahun 1608. When was Reformation? Kapan reformasi terjadi? 1517. Iya, tahun 1517. Now, I think Indonesia has many Baptists. Ya, saya pikir di Indonesia juga ada banyak Baptis. You have many Baptists? Gimana? Ada banyak Baptis di Indonesia? But not many because of your root. Okay, now I'll tell you later. Now, in America, for instance, Baptist is the largest in number in America. Iya. Largest Protestant. Iya, di Amerika denominasi Baptis adalah denominasi terbesar. Not bigger than Pentecostal. Jauh lebih besar daripada Pentakosta. Now, number 3. Number 3 is very interesting. Independent. Nomor 3 adalah independen. Independent denomination. That means non-denominational. Artinya, mereka tidak memiliki denominasi tertentu. I bet you have many independent denominations here. Not joining any formal denomination. Iya, jadi independen ini tidak bergabung dengan denominasi tertentu yang resmi. That has been a very trend worldwide now. Iya, denominasi ini telah menjadi kecenderungan dalam gereja-gereja Kristen saat ini di dunia. Because the denominations have become corrupted, they say, I don't want to join any denomination, I want to be alone. Iya, karena denominasi rusak, mereka mengatakan, wah kami tidak mau bergabung dengan denominasi apapun, kami mau sendiri. So they call themselves, we are non-denomination. Dan mereka menyebut diri mereka, kami tidak ada denominasi. These people, they are, how many is said here? 80 million. Ya, jumlahnya sekitar 80 juta. 80 million. 80 juta? So it's a 12%. 12. Iya, sekitar 12%. Okay? The number 4 Nomor 4, is a Lutheran. It has 34 Lutheran denominations. Iya, di bawah Lutheran ini ada 34 denominasi. This church was founded in 1530. Gereja ini didirikan pada tahun 1530. 1530. Tahun 1530. Right after the Reformation. Ya, segera sesudah reformasi.
This denomination was founded by Martin Luther. Iya, denominasi ini didirikan oleh Martin Luther. The population is 75 million. Iya, populasinya berkisar 75 juta. 75 million. 75 juta. That consists of 11%. Iya, ini sekitar 11%. Number 5. Nomor 5, Methodist. Metodis. There are 18 Methodist denominations. Ada 18 denominasi dalam Metodis ini. 73 million. Jumlahnya 73 juta. That consists of 10%. Ya, ini berkisar 10%. Methodist was founded in 1744. Gereja Metodis ini didirikan pada tahun 1744. 1744. Tahun 1744. It's John Wesley. Iya, He's founder. iya, gereja atau denominasi ini didirikan oleh John Wesley. Now, number 6 Nomor 6, is Presbyterian. Presbytery. There are 23. S Pak. Now, Presbyterian number is 40 million. Presbytery. Not Presbyterian. Okay, anyway, Presbyterian. Indonesia gimana? Presbyterian atau Presbyterian? Oh, Presbyterian. You have to say Presbyterian. Presbyterian, 40 million. Ya, jumlahnya 40 juta. 6%. 6%. And also there are 23 Presbyterian, 23. Ya, ada 23 denominasi dalam Presbyterian ini. 23 Presbyterian. It founded 1560. 1560. It founded. Iya, gereja ini didirikan pada tahun 1560. 1560. Tahun 1560. And the founder name is John Knox. Pendirinya bernama John Knox. K-N-O-X. John Knox pakai K di depan. K-N-O-X. K pakai K. John Knox. Okay. Now number 7. Nomor 7, It's a reformed church. Reform. There are about 34 denominations there. Ada sekitar 34 denominasi. And 30 million. Jumlahnya 30 juta. 30 million. 30 juta. They founded 1541. Gereja ini berdiri pada tahun 1541. 1541. Tahun 1541. And also founder is John Calvin. Pendirinya bernama John Calvin. John Calvin. Now, here, Percentage? percentage is 4.5%. 4,5%. 4.5%. 4,5%. And Presbyterian 6%, right? There. Iya, Presbyterian 6%. Now, these are the major 7 denominations, okay, in the Protestant. Jadi ini adalah 7 denominasi utama di dalam gereja Protestan. We have to know all these figures. Ya, kita harus mengetahui semua jumlah ini. The reason is this. Alasannya? Now, your Pentecostal people, okay, you are very late comers. Iya, gereja atau denominasi Pentakosta ini adalah denominasi yang bisa dikatakan baru berdiri. Very late comers. Iya. And all others are very old related. Iya, dan denominasi lainnya itu sudah lama.
Tahun 1608, 1530, 1744, 1560, 1541. You know, since yours is latecomers, when Pentecostal movement started in 1900. Ya, sebagaimana kita tahu Pentakosta, denominasi Pentakosta ini adalah denominasi yang baru berdiri, yang dimulai tahun 1900. Ya, pada waktu gerakan Pentakosta ini dimulai, Speak in tongues ya orang-orang mulai berbahasa roh and prophesying dan bernubuat. and clapping hands Iya, dan memuji, bertepuk tangan. and dancing. Iya, dan menari-nari. But here, from first century up until now, up until that time, these major churches, Roman Catholics, all the major churches, Greek Orthodox, all these churches, this kind of dancing, speaking tongue was stopped. Iya, tetapi dari abad pertama, khususnya mulai dari gereja Katolik Roma ini sampai kepada reformasi, tidak ada pujian, bertepuk tangan, berbahasa roh. From 1870 all Dari tahun 70 to 1900, hingga tahun 1900, this manifestation of the Holy Spirit has been slowly stopped. iya, manifestasi dari Roh Kudus itu lambat laun mulai berhenti. Only a few people practicing this. Ya, hanya sedikit orang Kristen yang melakukan ini atau mendapatkan karunia ini. And church became very dogmatic. Iya, dan gereja menjadi dogmatis. Okay? And all of a sudden, when 1900 comes, Ya, dan tiba-tiba memasuki tahun 1900, Holy Spirit movement start to begin. iya, mulai terjadi gerakan Roh Kudus. You know, Acts chapter 2, Pentecostal movement started. Iya, gerakan Pentakosta yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu terjadi. So Acts chapter 2, you know, that story started on the day of Pentecost. Iya, cerita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu disebut dengan Pentakosta. That's why these major denominations now call and saw those guys and you are Pentecostals. Ya, itu sebabnya semua denominasi utama ini menyebut mereka Pentakosta. And these denominations, they believe that this speaking in tongues and prophesying, healing the sick, that manifestation had stopped, in the first century. Iya, dan semua denominasi ini dari nomor 2 sampai yang ke-7 ini mereka mengatakan bahwa karunia atau manifestasi Roh Kudus ini berbahasa roh, bernubuat, kesembuhan itu semua sudah berhenti pada abad pertama, ya sekitar ini, sebelum tahun 70. Now we don't need that kind of thing. Iya, mereka mengatakan kami tidak perlu manifestasi seperti ini. We have a Bible. Ya, kami punya Alkitab. Bible is the only God's word and prophecy is there. Ya, We don't need it. Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah dan nubuatan Allah ada di sana. Karena itu tidak perlu lagi karunia atau manifestasi ini. So these churches gave Christians who practices this a persecution. Jadi gereja-gereja yang lain di luar Pentakosta itu menganiaya denominasi Pentakosta ini. So this period of time, these churches gave persecution to those people. Jadi pada masa periode ini dari tahun 70 sampai 1900 itu mereka menganiaya denominasi ini Pentakosta. But all of a sudden in America, so-called Topeka, Kansas, it's one of the state in America. Iya, tetapi tiba-tiba di Amerika ada sebuah tempat yang namanya Topeka, Kansas. One church all of a sudden experienced Acts number 2. Iya, di sebuah gereja ini tiba-tiba mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2. That was in 1900. Itu terjadi pada tahun 1900. Starting from there, the fire spread out all of the world. Ya, sejak saat itu apinya tersebar ke seluruh dunia. That fire, touched many people, and
these mainline denominations here gave them persecution. Iya, api Roh Kudus ini menyentuh atau menjamah banyak orang, dan denominasi-denominasi ini juga ya menganiaya Pentakosta ini. And many Baptist pastors, Lutheran pastors, Methodist, Presbyterian pastors, all of a sudden they had that experience. Ya, tetapi banyak dari pendeta-pendeta dari gereja Baptis, Independen, Lutheran, Metodis, dan Presbyterian, mereka juga mengalami pengalaman ini. Holy pastors, all of a sudden on Sunday, in their prayer in public, speaking tongue, and elders and church members say, "You are crazy, you are crazy." Iya, pendeta-pendeta dari denominasi ini ketika mereka berkhotbah di gereja pada hari Minggu, tiba-tiba mereka mengalami manifestasi Roh Kudus seperti berbahasa roh, dan penatua-penatua gereja mengatakan, "Oh, kamu sudah gila." So in America, many these traditional churches had a big fighting over this issue. Jadi di Amerika, denominasi utama ini mereka bertengkar karena ya masalah ini, peristiwa ini. So they consider them as a heretic. Dan mereka menganggap pendeta-pendeta yang berbicara bahasa roh dan mengalami manifestasi Roh Kudus ini sebagai ya bidat. So these churches blame them and also curse them, Ya, and jadi then set them out of church. Gereja-gereja ini menyalahkan mereka, bahkan mengusir mereka dari gereja atau denominasi mereka. These people could not find any church to attend. Jadi gereja atau jemaat yang mengalami karunia-karunia bahasa roh ini, mereka keluar dari gereja tersebut, denominasi utama, dan mereka tidak bisa menemukan tempat tertentu untuk mereka beribadah. So some people, they gathered together. Sehingga beberapa orang berkumpul pada tahun 1914, They established AOG. mereka mendirikan gereja sidang jemaat Allah. So those AOG people sent out the missionaries to Indonesia and China and Korea, all of them. Ya, dan gereja ini mengutus misionari ke berbagai negara di dunia seperti Indonesia, Korea. You know, Korea pastor, Yonggi Cho. Iya, pendeta Korea, Yonggi Cho. Yonggi Cho was evangelized by AOG missionary. Iya, pendeta Yonggi Cho itu diinjili oleh pendeta dari gereja sidang jemaat Allah ini. But this Pentecostal movement spread it all over the world, now became the largest denomination. Iya, gereja Pentakosta ini tersebar ke seluruh dunia dan saat ini menjadi denominasi terbesar di dalam Protestan. Very early baby church now become a big church. Iya, gereja yang baru berdiri tapi sekarang gereja yang paling besar. And remaining these churches now, they are now decreasing their numbers all the time. Iya, dan jumlah keanggotaan jemaat dari gereja-gereja ini berkurang atau menurun. And this AOG and Pentecostals now increasing their numbers. Iya, tetapi jumlah dari jemaat atau gereja Pentakostal dan sidang jemaat Allah ini semakin bertumbuh. So you are one of this groups. Ya, saudara adalah satu dari kelompok Pentakosta ini. So your group, I see that in the GBI. Ya, denominasi saudara juga Gereja Bethel Indonesia. I would say that GBI would be one of the fastest growing denomination in Indonesia. Saya bisa katakan bahwa Gereja Bethel Indonesia ini adalah satu denominasi yang paling pesat pertumbuhannya saat ini di Indonesia. You belong to that denomination. Ya, saudara termasuk dalam denominasi ini. Okay. Now look at this. Now, do you remember all these major denominations? They here accepted religious pluralism. Iya, apakah saudara masih ingat yang sudah saya jelaskan tadi bahwa semua denominasi utama ini, denominasi gereja-gereja ini, mereka percaya kepada pluralisme agama? See? Now, it's in the 7 denominations, in 7 Protestant denominations. Ya, dari 7 denominasi utama gereja Protestan. You know, Indonesia, I think Dutch Reform people came here, right? Ya, saya pikir Reform dari Belanda datang ke Indonesia. Reforms are here. Iya, nomor 7.
reform. people, okay? But here today, about half of the reform people are accepting pluralism. Ya, tetapi hari ini sekitar separuh dari reform ini mereka percaya atau menerima pluralisme agama. Presbyterian, Presbyterian juga. around 60-70% Presbyterians around the world accepting pluralism. Sekitar 67% dari denominasi Presbyterian di seluruh dunia percaya kepada pluralisme agama atau menganut pluralisme agama. And Methodists, Metodis about 90% Methodists. sekitar 90%. Lutheran About 90%. sekitar 90%. Independen They are not. tidak, mereka tidak percaya atau menerima pluralisme agama. That's why they become independent. Itu sebabnya mereka independen. Okay? Now, Baptis, half of them. ya separuh dari Baptis percaya pluralisme agama. Divided now, here, Pentecostals, Pentakosta, independen. they are the one, they deny religious pluralism. Iya, kedua denominasi inilah yang menolak pluralisme agama. So you belong to, okay, denial group. Iya, jadi saudara termasuk dalam kategori yang menolak pluralisme agama. But these denial groups are very small in number. Tetapi jumlah dari kelompok yang menolak pluralisme agama ini sangat kecil. Now, me too. Yeah. I'm a denial group. Saya sendiri juga saya menolak pluralisme agama. So I am a minority. Jadi kita adalah minoritas. I'm very glad that God gave you, okay, to me, able to teach this. Okay, I didn't know anything about you. Ya, Now I come to understand that we are sharing same theology. saya senang Allah mengutus saya ke tempat ini untuk membagikan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara. Kita semua ada dalam denominasi atau ya kelompok minoritas ini. Isn't it amazing? Yes. Yeah. Now, before the coming of Jesus, Iya, sebelum kedatangan Yesus yang kedua, we will be under the persecution. kita akan mengalami penganiayaan. By whom? Oleh siapa? By major Christian groups. Iya, oleh denominasi-denominasi utama ini. Now these major Christian groups now accepting even homosexuals. Iya, semua denominasi-denominasi utama ini atau orang-orang Kristen dalam denominasi utama ini saat ini menerima homoseksual. Do you know that? Saudara tahu? In America, in Europe, if you say we do not accept homosexual, then you will be arrested. Some countries you arrest you. Ya, di Amerika dan di Eropa, jika kita mengatakan kami menolak homoseksual, saudara bisa ditangkap. If pastor on Sunday preaching against the homosexual, then it depends on states. Some states, the pastor will be arrested. Ya, jika pendeta berkhotbah menentang homoseksual di beberapa tempat di negara lain, mereka bisa ditangkap. But even Christian leaders, okay, blaming those who go against the homosexual. Bahkan pemimpin Kristen sendiri pun mereka menyalahkan orang-orang Kristen yang menolak homoseksual ini. Ya, saya akan akhiri. Now here there are two kinds of people in the world. Iya, ada dua jenis orang di dunia saat ini. I wrote it here. See, Satan's children, Anak-anak iblis God's children. dan anak-anak Allah. Remember that? Ya, masih ingat? In this world. Iya, di dunia ini. But in this world now, God's children are how many percent? Tetapi di dunia ini ada berapa persen anak-anak Allah? 30%. Iya, 30%. Okay. Now, among God's children, there are Dari antara anak-anak Allah two kinds of people. ada dua jenis orang, Yahudi. orang Yahudi dan juga orang bukan Yahudi. So I explain you about Yahudi plan. Iya, saya sudah menjelaskan tentang Yahudi, rencana Allah bagi Yahudi. Now you got it? Now, among the Gentiles, Iya, di antara orang-orang bukan Yahudi there are 5 major denominations. ada 5 denominasi utama. Okay? But we are here in purpose.
Dan kita termasuk dalam gereja Protestan. But among the Protestants, there are 7 major Protestants. Tetapi di antara gereja Protestan ada 7 denominasi utama. But you belong to? Ada saudara termasuk dalam denominasi Pentakosta. By the grace of God, you are the minority people, okay, along with independent, who goes against the religious. Ya, oleh anugerah Allah, saudara Pentakosta dan independen inilah denominasi yang menolak pluralisme agama. Then, in my conclusion is that Ya, kesimpulan saya, true children of God, number of true children of God are very small. ya jumlah anak-anak Allah yang sejati itu sangat kecil. Isn't it? It's a mystery. Ya, ini rahasia. It's a mystery. Rahasia. If I say in public, say, true children of God is very small, then all these major denomination people say, Dr. you crazy, you crazy. Jika saya mengatakan di depan umum, orang-orang Kristen yang sejati itu jumlahnya sangat kecil, maka denominasinya akan mengatakan kepada saya, "Oi, kamu gila." And they all say that all humans are children of God. Dan mereka akan mengatakan semua manusia adalah anak Allah. Buddha people, Islam people, Iya, orang Buddha, orang Islam, orang Hindu, they are all children of God. mereka semua adalah anak-anak Allah. Now then, we say this. No, only small people. Dan kita akan mengatakan tidak, hanya sejumlah kecil. So we have two major groups fighting. Jadi saat ini ada 2 kelompok utama yang bertentangan. Which group is a big group? Kelompok mana yang lebih besar? Kelompok mana yang lebih besar? We are small group. Iya, kita adalah kelompok yang kecil. Okay? Therefore, we have to get together. Karena itu kita harus erat satu sama lain. Okay? We have to unite it. Kita harus bersatu. Otherwise, the big people will kill us. Jika tidak, mereka-mereka ini dominasi ini akan membunuh kita. Amen? Amin. Just to give us a final prayer. Bapak Pendeta, tolong berdoa untuk kita. Persecution to those people. Jadi pada masa periode ini dari tahun 70 sampai 1900 itu mereka menganiaya denominasi ini, Pentakosta. But all of a sudden in America, so-called Topeka, Kansas, it's one of the state in America. Iya, tetapi tiba-tiba di Amerika ada sebuah tempat yang namanya Topeka, Kansas. One church all of a sudden experienced Acts number 2. Iya, di sebuah gereja ini tiba-tiba mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2. That was in 1900. Itu terjadi pada tahun 1900. Starting from there, the fire had spread out all of the world. Ya, sejak saat itu apinya tersebar ke seluruh dunia. Okay? And that fire, okay, touched many people, and these mainline denominations here gave them persecution. Iya, api Roh Kudus ini menyentuh atau menjamah banyak orang, dan denominasi-denominasi ini juga yang menganiaya Pentakosta ini. And many Baptist pastors, Lutheran pastors, Methodist, Presbyterian pastors, all of a sudden they had that experience. Ya, tetapi banyak dari pendeta-pendeta dari gereja Baptis, Independen, Lutheran, Methodist, dan Presbyterian, mereka juga mengalami pengalaman ini. Holy pastors, all of a sudden on Sunday, in their prayer, in public, speaking tongues, and elders and church members say, "You are crazy, you are crazy." Iya, pendeta-pendeta dari denominasi ini ketika mereka berkhotbah di gereja pada hari Minggu, tiba-tiba mereka mengalami manifestasi Roh Kudus seperti berbahasa roh, dan penatua-penatua gereja mengatakan, "Oh, kamu sudah gila." So in America, many these traditional churches had a big fighting over this issue. Jadi di Amerika, denominasi utama ini mereka bertengkar karena masalah ini, peristiwa ini. So they consider them as a heretic. Dan mereka menganggap pendeta-pendeta yang berbicara bahasa roh dan mengalami manifestasi Roh Kudus ini sebagai bidat. So these churches blame them and also curse them, Ya, and jadi then set them out of church. Gereja-gereja ini menyalahkan mereka, bahkan mengusir mereka dari gereja atau denominasi mereka. These people
could not find any church to attend. Jadi gereja atau jemaat yang mengalami karunia-karunia bahasa roh ini, mereka keluar dari gereja tersebut, denominasi utama, dan mereka tidak bisa menemukan tempat tertentu untuk mereka beribadah. So some people, they gathered together. Sehingga beberapa orang berkumpul pada tahun 1914. They established AOG. Mereka mendirikan gereja sidang jemaat Allah. So those AOG people sent out the missionaries to Indonesia and China and Korea all over. Ya, dan gereja ini mengutus misionari ke berbagai negara di dunia seperti Indonesia, Korea. You know, Korea pastor, you know, Yonggi Cho. Iya, pendeta Korea, Yonggi Cho. Yonggi Cho was evangelized by AOG missionary. Iya, pendeta Yonggi Cho itu diinjili oleh pendeta dari gereja sidang jemaat Allah ini. But this Pentecostal movement spread all over the world, now became the largest denomination. Iya, gereja Pentakosta ini tersebar ke seluruh dunia dan saat ini menjadi denominasi terbesar di dalam Protestan. Very early baby church now become a big church. Iya, gereja yang baru berdiri tapi sekarang gereja yang paling besar. And remaining these churches now, they are now decreasing their numbers all the time. Iya, dan jumlah keanggotaan jemaat dari gereja-gereja ini berkurang atau menurun. And this AOG and Pentecostals now increasing their numbers. Iya, tetapi jumlah dari jemaat atau gereja Pentakostal dan sidang jemaat Allah ini semakin bertumbuh. So you are one of this groups. Ya, saudara adalah satu dari kelompok Pentakosta ini. So your group, I see that in the GBI. Ya, denominasi saudara juga Gereja Bethel Indonesia. I would say that GBI would be one of the fastest growing denomination in Indonesia. Saya bisa katakan bahwa Gereja Bethel Indonesia ini adalah satu denominasi yang paling pesat pertumbuhannya saat ini di Indonesia. You belong to that denomination. Ya, saudara termasuk dalam denominasi ini. Okay. Now look at this. Now, do you remember all these major denominations? They here accepted religious pluralism. Iya, apakah saudara masih ingat yang sudah saya jelaskan tadi bahwa semua denominasi utama ini, denominasi gereja-gereja ini, mereka percaya kepada pluralisme agama? See? Now, it's in the 7 denominations, in 7 Protestant denominations. Ya, dari 7 denominasi utama gereja Protestan. You know, Indonesia, I think Dutch Reform people came here, right? Ya, saya pikir Reform dari Belanda datang ke Indonesia. Reforms are here. Iya, nomor 7 Reform. Reform people, okay? But here today, about half of the Reform people are accepting pluralism. Ya, tetapi hari ini sekitar separuh dari Reform ini mereka percaya atau menerima pluralisme agama. Presbyterian juga. Around 60-70% Presbyterians around the world accepting pluralism. Sekitar 67% dari dominasi Presbyterian di seluruh dunia percaya kepada pluralisme agama atau menganut pluralisme agama. And Metodis about 90% Methodist. Sekitar 90%. Lutheran about 90%. Sekitar 90%. Independent they are not. Tidak, mereka tidak percaya atau menerima pluralisme agama. That's why they become independent. Itu sebabnya mereka independen. Okay? Now, Baptis. Half of them. Ya, separuh dari Baptis percaya pluralisme agama. Now, here, Pentakosta. Independen. They are the one they deny religious pluralism. Iya, kedua denominasi inilah yang menolak pluralisme agama.
So you belong to, denial group. Ya, jadi saudara termasuk dalam kategori yang menolak pluralisme agama. But these denial groups are very small in number. Tetapi jumlah dari kelompok yang menolak pluralisme agama ini sangat kecil. Now, me too. Yeah. I am a denial group. Saya sendiri juga saya menolak pluralisme agama. So I am a minority. Jadi kita adalah minoritas. I'm very glad that God gave you, to me, able to teach this. I didn't know anything about you. Ya, Now I come to understand that we are sharing same theology. Ya, saya senang Allah mengutus saya ke tempat ini untuk membagikan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara. Kita semua ada dalam denominasi atau ya kelompok minoritas ini. Isn't it amazing? Yes. Yeah. Now, before the coming of Jesus, Ya, sebelum kedatangan Yesus yang kedua, we will be under the persecution. kita akan mengalami penganiayaan. By whom? Oleh siapa? By major Christian groups. Ya, oleh denominasi-denominasi utama ini. Now, these major Christian groups now accepting even homosexuals. Iya, semua denominasi-denominasi utama ini atau orang-orang Kristen dalam denominasi utama ini saat ini menerima homoseksual. Do you know that? Saudara tahu? In America, in Europe, if you say we do not accept homosexual, then you will be arrested. Some countries you arrest you. Ya, di Amerika dan di Eropa, jika kita mengatakan kami menolak homoseksual, saudara bisa ditangkap. If pastor on Sunday preaching against the homosexual, then it depends on states. Some states, the pastor will be arrested. Ya, jika pendeta berkhotbah menentang homoseksual di beberapa tempat di negara lain, mereka bisa ditangkap. But even Christian leaders, blaming those who go against the homosexual. Bahkan pemimpin Kristen sendiri pun mereka menyalahkan orang-orang Kristen yang menolak homoseksual ini. Now, let me just finish this. Ya, saya akan akhiri. Now, here, there are two kinds of people in the world. Iya, ada dua jenis orang di dunia saat ini. I wrote it here. See, Satan children, Anak-anak iblis God's children. dan anak-anak Allah. Remember that? Ya, masih ingat? In this world. Iya, di dunia ini. But in this world, now, God's children are how many percent? Tetapi di dunia ini ada berapa persen anak-anak Allah? 30%. Iya, 30%. Okay. Now, among God's children, there are Dari antara anak-anak Allah, two kinds of people. ada dua jenis orang. Yahudi. Orang Yahudi dan juga orang bukan Yahudi. So I explain you about Yahudi plan. Iya, saya sudah menjelaskan tentang Yahudi, rencana Allah bagi Yahudi. Now you got it? Now, among the Gentiles, Iya, di antara orang-orang bukan Yahudi there are 5 major denominations. ada 5 denominasi utama. Okay? But we are here in Protestant. Dan kita termasuk dalam gereja Protestan. But among the Protestant, there are 7 major Protestants. Tetapi di antara gereja Protestan ada 7 denominasi utama. But you belong to, Ada saudara termasuk dalam denominasi Pentakosta. by the grace of God, you are the minority people, along with independent, who goes against the religious. Ya, oleh anugerah Allah, saudara Pentakosta dan independen inilah denominasi yang menolak pluralisme agama. Then, in my conclusion is that Ya, kesimpulan saya, true children of God, number of true children of God are very small. ya jumlah anak-anak Allah yang sejati itu sangat kecil. Isn't it? It's a mystery. Iya, ini rahasia. It's a mystery. Rahasia. If I say in public that true children of God is very small, then all these major denomination people say, Dr. Tom, you crazy, you crazy. Jika saya mengatakan di depan umum, orang-orang Kristen yang sejati itu jumlahnya sangat kecil, maka denominasi-denominasinya akan mengatakan kepada saya, "Oi, kamu gila."
And they all say that all humans are children of God. Dan mereka akan mengatakan semua manusia adalah anak Allah. Buddha people, Islam people, Iya, orang Buddha, orang Islam, orang Hindu, they are all children of God. mereka semua adalah anak-anak Allah. Now then, we say this. No, only small people. Dan kita akan mengatakan tidak, hanya sejumlah kecil. So we have two major groups fighting. Jadi saat ini ada dua kelompok utama yang bertentangan. Which group is a big group? Which group is a big group? Iya, apa katanya? See, now, Kelompok mana yang lebih besar? Kelompok mana yang lebih besar? we are small group. Iya, kita adalah kelompok yang kecil. Okay? Therefore, we have to get together. Karena itu kita harus erat satu sama lain. Okay? We have to unite it. Kita harus bersatu. Otherwise, the big people will kill us. Jika tidak, mereka-mereka ini dominasi ini akan membunuh kita. Amen? Amin. Okay. Now, just to give us a final prayer. Bapak Pendeta, tolong berdoa untuk kita. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan. Kami terus melanjutkan pemahaman yang sudah dipaparkan oleh hamba-Mu. Sendiri memberikan kekuatan kepada hamba-Mu yang sudah menyampaikan segala rahasia Allah kepada setiap kami. Biarlah kami boleh menangkap apa yang Tuhan kehendaki, dan ini menjadi sebuah pemahaman di dalam kehidupan kami, dan kami akan semakin giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan ini. Kami boleh beristirahat, kami boleh makan dan minum yang sudah disediakan. Tuhan mengujikan menguruskan dengan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita istirahat makan siang 30 menit waktunya. Kita kasih waktu 3 menit. Kita sudah belajar tentang this world and above world, atau dunia ini dan dunia atas, yaitu dari bagian yang pertama sampai bagian yang ke-9. Sekiranya pengajaran ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga sebagaimana panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya mandat untuk mengajar mereka sesuai dengan apa yang kita dengar tadi. Saya yakin dan percaya akan ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan kita, dan hidup kita pun akan semakin diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.